Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra, sebuah channel khusus yang akan berbagi informasi di bidang pendidikan, karir, pengembangan diri, dan juga kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun Anda berada. Silahkan subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Anda juga bisa berdiskusi dengan cara follow Instagram saya @suharyanto21 dan LinkedIn Suharyanto Putra untuk diskusi lebih lanjut. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel YouTube saya Suharyanto Putra. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa nih, gitu. Jadi nanti biar dia ngenalin diri lah, gitu. Tapi Helmi ini salah satu teman juga di kantor, gitu ya, satu tim juga. Dan kebetulan yang membuat saya tertarik itu waktu pertama kali kenal dia itu jurusannya sastra Jawa gitu. Dia bukan orang Jawa Tengah gitu, tapi dia belajar sastra Jawa, tapi akhirnya nyemplung di dunia HR gitu. Nah, hari ini kita pengen ngobrol dengan dia gimana caranya atau mungkin tips lah ya, gimana nyiapin karir supaya kalau misalkan nih kita pengen keluar dari jurusan atau mungkin kita pengen fokus berkarir di bidang yang lain gitu ya, yang tidak sama dengan apa yang kita pelajari di kampus tuh kayak gimana. Kayaknya ini jadi fenomena yang bukan lagi fenomena yang awam ya, tapi kayaknya sebagian banyak orang itu kalau ditanya jurusannya dulu apa sih gitu, terus akhirnya berkarirnya di mana gitu, banyak banget. Nah, apakah ini karena balik lagi ya, apakah karena memang udah tahu passionnya, udah tahu kira-kira ketertarikannya di mana, atau sebenarnya awalnya ya udahlah apa yang ada diambil dulu aja lah gitu, terus akhirnya udah nyemplung di sana atau gimana. Nah, nanti kita akan kupas tuntas gimana tipsnya, dan nanti Mas Helu juga akan cerita panjang lebar terkait dengan pengalamannya beliau nih untuk itu, gimana cara menyiapkan supaya teman-teman nanti kalau gue pengen berkarir di sesuatu hal yang memang beda jurusan gimana gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin Mas Helu bisa kenalin diri kali ya gitu, supaya orang tuh lebih kenal gitu sosok inspiratif kali ini tuh siapa gitu. Aduh, berlebihan banget tuh Mas. Iya dong. Silakan. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Muhammad Farizal Helmi. Biasanya dipanggilnya Helmi aja sih. Biasa di kantor juga Helmi ya, Mas Suhar, untuk sapaannya gitu. Betul. Kadang juga dulu tuh nama kecil tuh suka kadang disebut Emi, tapi agak terlalu cute ya, dan nggak cocok waktu lihat muka. Emi kok agak serem gitu ya. Udah Helmi aja. Ini panggilan sayang kali ya dari orang tua. Bisa jadi panggilan sayang dari keluarga emang waktu itu. Hampir rata-rata keluarga manggilnya tuh Emi gitu. Cuma sekarang dipanggilnya konsisten Helmi, walaupun kadang ada beberapa yang memang manggilnya Fahri yang baru-baru kenal. Nah, bener kata Mas War tadi sih, aku sendiri sebenarnya perkenalan awal lulusannya dulu dari sastra Jawa gitu, yang memang wah itu panjang deh kalau ditanya kenapa milih sastra Jawa gitu kan. Biasanya aku sambil bercanda gitu Mas bilang itu salah pencet sebenarnya gitu, awalnya nggak ada niatan. Tapi bener salah pencet. Tapi sebenarnya salah pencet beneran atau memang dari dulu ada ketertarikan nih gitu? Sebenarnya kita langsung aja berarti ya. Nah, sebenarnya waktu itu tuh minatnya tuh sama sastra emang Mas gitu. Jadi waktu itu latar belakang tuh dulu tuh sempet udah mau ikut SNMPTN, ikut ambil sastra Indonesia di UI sebenarnya gitu kan. Tapi waktu itu tuh sebetulnya ini juga jadi strategi sih gitu, kayak kenapa ngambil sastra Jawa gitu kan. Karena waktu itu aku dari SMA 2 Rangkas Bitung, yang mana kotanya kota kecil yang banyak orang nggak tahu juga di mana tuh Rangkas Bitung gitu kan. Terus juga waktu itu di SMA aku juga belum pernah ada yang masuk ke UI waktu itu gitu kan. Nah, jadi aku tuh di situ strategi, kayaknya kalau aku masuk sastra Indonesia itu jadi hal yang kayaknya aku agak susah nih, karena kan memang peminatnya juga agak banyak ya kalau sastra Indo gitu kan. Memang itu dan UI lagi ya. Itu kayak kampus impian. Tapi di SMA ada pelajaran sastra Jawa atau apa gitu, atau bahasa Jawa atau ada? Nah, ini kalau balik ke SMA-nya dulu sebelum kuliah, sejujurnya aku tuh dulu SMA tuh IPA, Mas. Jadi waktu itu tuh dipaksa masuk IPA sama orang tua, bukan dipaksa sih, lebih ke diarahin masuk
IPA gitu kan. Walaupun aku sebenarnya pengennya IPS, tapi kata orang tua biar gampang kuliahnya kan, kalau IPA dulu tuh identiknya bisa kemana aja bisa gitu kan. kemana aja gitu. Pilihannya lebih banyak gitu ya. Nah, pilihannya lebih banyak gitu kan. Nah, IPA bisa ke IPS, tapi kalau IPS nggak bisa yang ke IPA gitu kan. Nah, makanya waktu itu oh ya udah aku IPA deh gitu kan, kelas 2, kelas 3 gitu. Dikuat-kuatin lah gitu kan, walaupun memang sebenarnya secara otak tuh nggak terlalu anak IPA banget sebenarnya, aku lebih ke anak sosial gitu kan. Nah, waktu itu IPA gitu kan, dan nggak belajar sastra sebenarnya, tapi memang waktu SMA dulu yang memang cukup dominan nilainya sangat baik dibandingkan mata pelajaran yang lain dulu tuh aku di bahasa Indonesia Mas gitu kan. Memang kayak aktif juga waktu belajar dan memang senang gitu ketika belajar bahasa gitu kan. Kayak menurutku pembelajaran bahasa tuh, ketika kita belajar bahasa tuh aku tuh ngeliat kayak itu jadi pengalaman yang memang mungkin orang ngelihat itu sebagai kata, sebagai kalimat gitu kan, tapi aku ngelihat itu sebagai cerminan kita juga loh, sebagai bagaimana kita merefleksikan diri kita lewat berbahasa gitu kan, lewat bertutur kata dan sebagainya. Makanya aku senang gitu kan. Nah, terus dari situ makanya ada kemauan buat ambil sastra Indonesia tadi gitu. Nah, tapi gitu kan, karena aku ngelihat kayaknya susah deh kesempatannya, karena aku pengen memaksimalkan peluang untuk ikut senam PTN gitu kan. Waktu itu kan waktu aku tuh dulu tuh senam PTN, mungkin kayaknya waktu mahasiswa dulu namanya bukan senam PTN ya. Bukan. Apa tuh? Apa MBK? Nggak tahu. Ini gitu kan, senam PTN tuh yang pakai tes atau nggak pakai tes? Halo? Iya, halo. Gue yang nge-lag atau... Nah, senam PTN waktu itu tuh yang pakai tes atau nggak pakai tes nih? Yang enggak, Mas. Itu yang... Oh, yang nggak pakai tes. Waktu itu kalau aku namanya PMDK tuh, penelusuran minat dan bakat kalau nggak salah. Banget ya. Ya, beda. Nah, aku tuh dulu senam PTN. Nah, aku tuh pengen memaksimalkan nilai peluang itu kan, karena kayak kalau ke situ kan harus tes tulis, harus belajar lagi, harus benar-benar bersaing lagi. Jadi aku pengen memaksimalkan itu. Aku pakai strategi waktu itu masuknya kayak oke deh, sama-sama sastra tapi coba ke daerah. Dan memang waktu itu pilihannya kan kalau mau ke sastra Sunda itu di Unpad, kalau mau ke sastra Jawa itu antara UGM, UNS, kalau nggak UI gitu. Karena aku juga ngelihat lagi bahwa kayaknya mungkin bisa jadi secara lingkungan kayaknya lebih seru di UI nih waktu itu gitu kan. Karena aku juga di SMA belum pernah ada yang ke sana, jadi aku penasaran sebetulnya gimana sih UI gitu kan, bisa nggak sih masuk ke situ gitu kan, pengen tahu kampusnya tuh gimana, kehidupannya gimana. Terus juga sempat dengar dari beberapa saudara gitu yang memang ada yang rumahnya di Depok kan waktu itu gitu kan, ada saudara dan memang cerita kayak oh iya alumninya biasanya kuat gitu kan, terus juga ikatan alumninya bagus dan lain-lain. Nah, makanya aku oke deh kita coba ke UI, dan kebetulan juga waktu itu memang sama bapak tuh nggak boleh jauh-jauh, pengen ke UGM tapi nggak boleh gitu kan, jadi kayak ya udah deh best dealnya di UI gitu kan. Tahun pertama tuh ya udah dijalanin gitu kan. Semester pertama masih seru, semester kedua sempat agak drop waktu itu, sampai kepikiran kayaknya salah jurusan deh gitu kan, kayaknya gue pengen pindah deh gitu kan. Tapi akhirnya mencoba berefleksi lagi kayak dulu kenapa ya pengen masuk UI gitu kan, akhirnya bisa bertahan tuh sampai semester 8, alhamdulillah lulus tepat waktu itu gitu. Nah, tapi menariknya nih, tadi kan kamu walaupun menjalaninya cukup struggle ya, tapi dari semester 1 sampai 8, kamu udah ngambil sastra Jawa, terus akhirnya kepikiran nggak sih untuk berkarir menekuni dunia atau bidang sastra Jawa itu setelah lulus, atau dari waktu kuliah yang penting gue selesaiin aja deh, tapi nanti gue nggak akan berkarir di sini, atau gimana waktu itu? Nah, waktu itu tuh kalau dari gue perkembangannya lumayan agak banyak sih Mas. Memang gue juga tipikalnya waktu kuliah dulu tuh eksploratif anaknya, jadi kayak nyobain ini, nyobain itu gitu kan, semua hampir dicobain. Ada beberapa, enggak semua sih, tapi memang banyak hal yang memang gue cobain gitu kan. Mungkin biasanya kan beberapa mahasiswa tipikalnya konsisten di BEM aja gitu kan, atau di pers aja gitu kan. Nah, waktu itu gue memang waktu kuliah dulu sempat kepikiran memang pengen berkarir di bidang sastra Jawa sebenarnya, pengen jadi peneliti gitu kan. Dulu idealis lah ya gitu, waktu masih kuliah awal kayak pengen jadi peneliti sastra Jawa. Dan memang waktu itu tuh dari awal memang tertariknya tuh sama linguistik, namanya nama disiplin ilmu di cabang ilmunya tuh linguistik. Jadi itu lebih ke kayak ke bahasa gitu kan, karena kan di sastra Jawa itu ada yang fokusnya ke linguistik gitu kan, ke tata bahasa, makna bahasa, analisis bahasa lah pokoknya. Ada yang memang ke aksara, namanya filologi gitu, ada yang memang fokusnya lebih ke kesusastraan, jadi kayak analisis sastra gitu kan, karya-karya sastra Jawa itu gimana dan lain-lain. Nah,
dari dulu tuh gue tuh tertariknya sama linguistik memang, karena gue ngelihatnya kayaknya sebagai orang Sunda gitu kan, karena kan kalau ngambil sastra kayaknya agak susah ya, harus kosakata harus kaya gitu kan, baca novel kan itu kosakatanya kadang ada beberapa kosakata yang aneh gitu kan, yang istilahnya nggak baku lah gitu kan. Jadi kayaknya nggak mungkin deh, gue takutnya gue malah nggak kuat ngejalaninnya, karena gue bukan orang Jawa tulen gitu kan, yang memang paham banget bahasa Jawa. Jadi gue ngambilnya linguistik, karena kalau dari linguistik sebetulnya yang penting kan kita main di logik gitu kan, kita bisa coba analisis gitu kan, kira-kira make sense nggak sih ini secara makna, misalnya sesuai nggak sih analisisnya, karena kan dari situ juga dibagi-bagi lagi tuh, ada analisis makna, tata bahasa, dan lain-lain. Jadi kayak masih bisa diterima lah sama diriku yang bukan orang Jawa gitu kan, masih bisa belajar, dikejar gitu. Karena akhirnya ngambil ke situ. Nah dari situ memang ada keinginan untuk bisa jadi peneliti, pengen berkarir, bahkan kayak sempat kepikiran pengen S2 deh waktu itu, pengen ke Belanda, karena kan kalau kita ngomong sastra Jawa biasanya kiblatnya ke Belanda, di Leiden gitu kan, yang memang banyak gitu kan, dari mulai literatur dan lain-lainnya gitu kan. Sempat tuh waktu semester awal, kayaknya sampai semester 3-4 tuh masih ada tuh Mas kemauan itu, kayak pokoknya harus deh dikejar gitu kan. Makanya waktu kuliah dulu agak lumayan ambis sebenarnya anaknya gitu, kayak belajar iya, tapi juga kegiatan di luar kampus juga, di luar pembelajaran juga iya gitu. Tapi memang lambat laun, karena itu tadi, karena semakin kebuka Mas gitu, waktu makin kesana kan makin ngelihat bahwa ternyata lulusan sastra Jawa nggak harus benar-benar sesuai loh sama jurusan ini gitu, dia jadi peneliti, filolog, nggak harus gitu kan. Ada yang memang berkarir di yang waktu itu berkarir di jurnalis, ada gitu kan, ada yang bahkan dia terjun ke bisnis gitu. Karena sebenarnya gue dapat dari beberapa alumni banyak pembelajaran gitu kan, yang memang kuliah tuh nggak harus sesuai jurusan, yang penting itu adalah logika berpikir lo gitu kan, ngelihat masalah, ngelihat apa, itu tuh bisa dipakai di banyak hal, kata dia gitu. Iya juga ya, apalagi kan aku sendiri kan sebenarnya anak humaniora jatuhnya kan, jadi kayak terbiasa untuk bisa dekat sama banyak orang, sama orang-orang gitu kan, yang memang beragam, toleransi itu hal-hal yang memang udah biasa gitu kan, open minded gitu kan. Jadi kayak, nah itulah yang sebenarnya aku manfaatkan sampai sekarang gitu, kayak oke deh gue coba-coba yang lain dulu deh. Gue sampai dulu tuh waktu kuliah sempat nyobain teater, nyobain jurnalistik Mas gitu kan, nyobain ngajar juga pernah waktu itu gitu kan, terus juga nulis juga pernah waktu itu gitu kan. Hampir banyak hal yang dieksplor gitu kan, sampai akhirnya pas awal karir juga ya udah deh ngalir dulu, tapi memang makin kesini makin kebentuk kelihatan, karena kan pasti dari corong yang gede jadi makin kecil kan Mas akhirnya gitu kan, jadi ketemu value-nya, oke kayaknya berkarir di sini deh gitu. Ya, menarik. Oke, berarti kalau tadi yang Helmi ceritain ini, kalau aku boleh simpulin, sebenarnya kan salah satu hal yang mungkin ya bisa ditiru, mungkin menjadi key takeaways gitu ya di awal adalah tadi Helmi sangat-sangat eksploratif gitu ya, atau mungkin open mind lah gitu ya Mi gitu. Jadi eksploratif, open mind terhadap berbagai macam hal itu kayak akan membuka banyak gitu ya, membuka banyak paradigma, membuka banyak ruang, membuka banyak kesempatan gitu. Dan tadi juga dari alumni ternyata mereka juga beragam tuh gitu ya profesinya gitu, yang akhirnya membukakan bahwa oke, walaupun saya jurusannya ini tapi sebenarnya gue bisa kesana kemari gitu. Yang penting adalah kuliah itu adalah tadi ya, mungkin ngomongin logika berpikir, cara berpikir, bagaimana kita problem solving dan seterusnya gitu. Tapi at the end kompetensi itu, soft skill itu yang akan bisa kita pakai di mana aja, apapun profesinya kita gitu. Gitu ya nih. Bener banget. Aku sepakat sih itu, karena aku ngerasain sendiri gitu, kalau dipikir-pikir kan hard skill yang aku punya kan lebih ke sastra Jawa ya, linguistik, mau dipakai buat apa gitu kan, istilahnya pasar kerja juga dikit banget kan Mas, itu terbatas banget, kayak cuma di Kemendikbud paling ada, itu juga nggak banyak biasanya yang buka. Kayak kemarin sempat ada bukaan cuma 1-2 yang dibutuhi, terus kayak di perpustakaan nasional atau di perpustakaan daerah atau di lembaga penelitian, ya udah cuma sebatas itu kan kalau memang mau sesuai disiplin ilmu aja. Tapi kan kita nggak mungkin ya gitu kan, pasti persaingan makin sedikit pasarnya makin gede kan Mas. Jadi kayak kita juga harus punya, aku senang istilah ini karena memang aku ngerasa relate itu, growth mindset gitu kan. Kayak kita tuh perlu banget nih punya growth mindset. Kalau memang kita di sini kayak kemungkinan akan stuck, ya kita coba cari opportunity lain, coba cari lautan lain untuk kita selami gitu. Ya. Oke, ngomong-ngomong growth mindset Numi gitu kan. Ini kan sebenarnya mungkin ini menarik banget sih gitu. Mungkin tren
kata-kata growth mindset itu kayaknya sekarang jadi apa ya? Jadi booming gitu ya. Kan ada fixed mindset sama growth mindset gitu. Nah, dan ini tuh juga kayak dua mindset yang berbeda sebenarnya. Mungkin Helmi bisa cerita gitu ya. Gimana caranya satu gitu ya. Kita bisa memiliki growth mindset itu. Terus sebagai seorang mahasiswa atau mungkin kita yang lagi merintis karir tapi masih awal-awal lah gitu ya, mungkin fresh graduate gitu. Gimana sih caranya supaya ngelatih itu gitu sehingga kita nanti bisa ketemu sama karir kita yang pas gitu sesuai dengan apa yang kita mau gitu, atau mungkin sesuai dengan ketertarikan, sesuai dengan minat atau mungkin passionnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari aku perspektifnya ini sih Mas. Jadi waktu itu aku awalnya memang mencoba untuk mengenali dulu. Jadi sebenarnya titik mungkin bisa dibilang quarter life crisis itu ya gitu. Itu titik di mana aku benar-benar mencoba mengeksplor gitu, kira-kira minatku tuh apa ya, value-ku tuh apa ya. Terus aku ngerasa diriku tuh lemah di mana ya gitu, dan apa yang memang bisa aku maksimalin lagi gitu. Karena itu kapan nih kalau boleh tahu? Itu di awal-awal sebenarnya kalau awal-awal lulus sebetulnya Mas, 1 tahun pertama kerja gitu kan waktu itu. Jadi waktu dulu tuh waktu kuliah memang beberapa kali sempat udah mulai freelance dan lain-lain, dan waktu itu tuh aku tuh bersyukurnya, ini antara bersyukur dan memang enggak sih, tapi kalau aku bersyukur ya gitu, karena mungkin beberapa orang biasanya butuh waktu ketika lulus, butuh jeda dulu deh, jangan langsung kerja. Nah kalau aku tuh dulu bahkan waktu skripsian alhamdulillah udah kerja full time di salah satu startup teknologi pendidikan gitu kan, yang memang sekarang lumayan booming nih gitu kan, dipakai banyak orang gitu kan. Nah, aku start kerja di situ waktu masih skripsian langsung. Tapi pertanyaan sebelum cerita lebih lanjut soal itu ya. Kan kamu waktu skripsian kerja, dan kerjaan itu nggak berhubungan sama sastra kan? Enggak. Nah itu pertimbangannya apa? Memang kamu udah pengen explore dunia lain, atau kamu udah memutuskan untuk gue pengen explore dunia lain, atau memang kesempatan yang ada itu karena ada itu gitu, atau gimana sebenarnya? Waktu itu in between sebenarnya Mas, antara dua itu. Di sisi lain memang muncul kesadaran bahwa aku tuh butuh magang gitu, karena aku tahu terutama di fakultasku ya Mas, di fakultasku itu tuh nggak ada wajib magang Mas. Jadi memang kita kelemahan di fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya tuh memang nggak ada wajib magang. Jadi hasil si anak-anaknya itu susah untuk dapat experience di dunia kerja gitu kan, karena nggak diwajibin gitu kan. Jadi kayak ya udah yang mau aja siapa, lo silakan daftar sendiri gitu kan, dan itu nggak ada kaitannya dengan nilai dan lain-lain. Padahal kita kan tahu kenyataannya itu tadi ya, bahwa itu sebenarnya itu juga berangkat dari refleksiku bahwa ngelihat ternyata alumni-ku banyak yang nggak sesuai ya jurusannya. Aku penasaran. Nah di situ udah mulai penasaran, dan akhirnya kayak di sisi lain aku ngelihat oke, kayaknya harus deh. Tapi di sisi lain juga kenapa akhirnya ngambil di posisi magang yang nggak sesuai tadi, karena memang waktu itu nggak terlalu banyak waktu buat aku nentuin, karena kan aku harus skripsian juga kan Mas. Jadi kayak nggak mau energinya terlalu habis di situ. Jadi akhirnya kayak aku waktu itu apply, terus juga tiba-tiba semingguan kalau nggak salah langsung ada panggilan interview, terus di interview terus ternyata cocok, terus mulai kerja. Dan memang waktu itu magang juga nggak lama tuh, 2 bulanan kalau nggak salah magang. Habis 2 bulan magang alhamdulillah tuh langsung ditawarin buat full time. Lo full time aja ya gitu, karena kita lagi butuh juga tambahan tenaga gitu kan, karena memang lagi produksi banyak video gitu kan. Waktu itu aku di penulisan Mas. Nah ini start kerja tuh aku awalnya di penulisan sebetulnya, di konten gitu karena, dan kayak aku ngelihat oh ya udah deh ambil aja gitu kan. Tapi di sisi lain juga aku ngelihat memang ada kebutuhan buat experience kerja, tapi aku di situ belum ada kebutuhan untuk spesifik kayaknya gue tertarik sama ini karena memang ini passion gue gitu, atau ini minat gue. Enggak, waktu itu belum berangkat ke situ sebenarnya, karena kayak ngelihat ada opportunity ya udah dicoba aja gitu. Mungkin kalau memang ada opportunity dari yang lain mungkin akan aku ambil juga kalau memang jodohnya sama yang lain tadi gitu. Tapi yang terpenting itu tadi, aku yang penting ada pengalaman dulu gitu kan, karena aku paham kalau nggak ngambil itu aku nggak akan susah untuk nanti ketika lulus langsung masuk dunia kerja. Berarti kan startnya kalau nggak magang dulu mungkin aku akan terlambat gitu, di mana yang lain udah paham kondisi kerja tuh gimana, aku baru mau mulai gitu kan. Jadi kayak apalagi aku bukan jurusan yang memang terlalu banyak pasarnya dan align banget sama market gitu kan, sama kebutuhan pasar. Jadi itu ini alasannya. Jadi cukup pragmatis lah alasannya. Ya. Kayaknya diambil. Kamu udah sadar lah bahwa tadi ya, bahwa ini kayaknya di market agak susah gampang nih gitu. Jadi kamu juga butuh experience untuk magang itu, dan kamu realize bahwa
di jurusan lain tuh ada kesempatan magang. Berarti Betul, gini nih, tapi kalau ngomongin magang, berarti magang ini juga hal yang penting juga ya untuk betul, sebenarnya menyiapkan karir ke depannya betul, betul, aku gitu. setuju Mas. Terutama teman-teman yang beda jurusan gitu ya, supaya adaptasinya cepat dan tahu dunia kerjanya lebih nyatanya tuh kayak gimana jadi lebih cepat gitu ya. Betul, dan ini sebenarnya tadi Mas, kalau kaitannya sama yang Mas Luar tanyain, gimana aku coba practice growth mindset, startnya tuh yang kecilnya gitu, start smallnya tuh dari sini sebenarnya, dari experience. Dimana kan aku sadar bahwa aku tuh udah mulai tahu bahwa ada keterbatasan yang aku punya gitu kan, dari mulai latar belakang pendidikanku gitu kan. Aku di jurusan sastra Jawa yang memang dari segi market susah diterima gitu kan, dan aku bukan langsung menghakimi itu waktu itu gitu. Alhamdulillahnya ya gitu, waktu aku sadar bahwa aku lebih ke, jujur aku beruntung sih waktu itu ada di circle teman-teman di sastra Jawa. Kita tuh nggak pernah yang namanya kayak ngerasa kecil hati waktu orang-orang nanya, "Lu nanti lulus kerja apa?" Kita ketawain aja, "Gua mah bisa jadi apa aja," gitu. Terserah gua mau jadi apa aja gitu kan. Emang ada yang nanya begitu? Banyak, mulai Oke, saudara, oke. keluarga gitu kan. Pokoknya banyak, di hampir teman-teman juga mempertanyakan, "Lu mau jadi apa nih di sastra Jawa?" gitu kan. Dan dari situ aku ngelihat ini sebagai kelemahan yang aku punya gitu kan. Tapi aku nggak mau langsung menghakimi, aduh ya kan, kadang ada beberapa orang yang memang reaksinya susah gitu ya, langsung insecure, langsung panik gitu. Pada waktu itu aku milih buat kayaknya coba aja deh explore dulu hal lain di luar jurusan. Jadi kayak oke, kuliah tetap jalan, tapi yang lain juga jalan, biar aku punya point of view yang lain nanti mau karir di apa gitu kan. Dan sebenarnya kan growth mindset kan tentang itu kan Mas. Kalau setelah aku sekarang mulai paham banget ya gitu tentang arti growth mindset, kan sebenarnya tentang gimana kita coba merangkul kelemahan yang kita punya gitu kan, ketakutan yang kita punya gitu kan, dan kita kenalan dengan itu lebih jauh kan gitu kan. Jadi kayak udah aku setelah aku kenal ya udah aku jalanin, dan dari situ udah mulai ngarir aja tuh Mas. Walaupun memang setelah 2 tahunan lulus gitu kan, waktu itu kan aku sempat ke Papua, dari tempat pertama kerja terus langsung ke Papua gitu kan. Nah dari situ aku sempat ngalamin agak turun lagi kondisinya gitu kan, setelah naik agak turun lagi, kayak mulai mempertanyakan, gue cocok nggak ya di bagian konten, gue cocok nggak ya di bagian pendidikan, industri pendidikan cocok nggak ya. Nah itu mulai bertanya-tanya lagi gitu. Oke, oke, oke. Jadi kamu pribadi yang reflektif ya, dari dulu selalu bertanya terhadap diri sendiri gitu ya. Karena Tapi kalau nggak kayak gitu kayaknya bingung juga mau ya, gimana. ya, ya. Dan itu menarik sih, itu bagian gimana kita supaya lebih kenal gitu ya diri kita gitu. Karena kan kadang ya banyak lah yang menyebutkan di teori juga bilang bahwa kalau kita sibuk gitu ya, sibuk dengan sesuatu, kita tuh lupa untuk apa ya, melihat lebih dalam gitu ya, terutama melihat diri kita sendiri gitu, memaknai setiap proses itu gitu. Dan akhirnya jadinya ya udah gitu, jalan aja tanpa dimaknai. Tapi tadi menarik sini, tadi aku mau ngomong apa ya, magang gitu, itu salah satu strategi Helmi untuk tadi ya, salah satu latihan growth mindset gitu. Dan memang menurut beberapa teori gitu ya di psikologi, bahwa perkembangan karir itu, terutama teman-teman yang baru lulus kuliah gitu, iya, terutama teman-teman yang baru lulus kuliah atau mungkin semester akhir, itu memang secara tahapannya adalah tahapan eksplorasi karir sebenarnya. Dan mungkin yang dialami Helmi di saat itu adalah lagi mengeksplor gitu ya, kira-kira sebenarnya gue cocoknya di mana nih gitu ya, tapi gue jalanin dulu aja sambilan melihat kanan kiri mungkin opportunity yang ada. Tadi kan Helmi cerita dari mulai konten, terus akhirnya sempat ke Papua gitu ya, di dunia pendidikan ngajar gitu, terus akhirnya bertanya lagi, gue cocok gak sih gitu. Tapi proses eksplorasi itu yang sebenarnya penting gitu, sebelum akhirnya memantapkan diri nih, gue kayaknya pengennya di sini nih gitu. Nah, saat Helmi tadi nanya-nanya kepada diri gitu ya, refleksi diri, menanyakan diri, terus akhirnya Helmi mantap bahwa kayaknya gue cocoknya di sini deh. Itu tuh di saat kapan tuh? Nah itu tuh di saat setelah melewati proses perenungan yang panjang di Papua tadi Mas. Karena aku menganggapnya sebenarnya sewaktu aku di Papua itu kan ikut Indonesia Mengajar kan di sana gitu kan, sekitar 1 tahun lebih gitu kan. Memang sangat-sangat struggling lah ya di sana gitu kan, kondisi nggak nyaman gitu kan, terus juga kangen orang tua pasti ya gitu, LDR lumayan jauh gitu kan. Ya, pasti adaptasinya banyak banget ya gitu, karena dari barat ke timur loh, dari paling barat ke paling timur. Belum lagi jet lag soal waktu gitu kan Mas, lumayan bedanya gitu kan, dari WIB ke timur gitu kan dan lain-lain. Nah dari situ memang aku banyak belajar tentang
beradaptasi sebenarnya gitu. Karena di satu sisi waktu itu juga kan aku ditempatin di Kepulauan Ambai namanya, kabupatennya Kepulauan Yapen waktu itu Mas. Jadi di desa itu memang hampir rata-rata semua penduduknya itu non muslim, cuma aku doang yang muslim, sama ada beberapa suster gitu, suster di pustu namanya, puskesmas pembantu gitu. Karena dan dari sana aku banyak belajar tentang harus menyesuaikan diri, kan harus menerima gitu kan, harus legowo kalau dalam bahasa Jawanya ya, harus ikhlas gitu kan, harus sumarah tapi bukan menyerah sama keadaan, ya itu beda gitu kan, tapi lebih ke menerima, ya udah gitu, kayak kita menerima, ayo dijalanin gitu. Karena dari situ aku sambil berefleksi, sambil mikir gitu kan, sambil kayak kira-kira gue tuh senangnya di apa ya gitu kan. Dan sebenarnya waktu aku di awal-awal mempertanyakan apakah memang gue cocok di pendidikan, gue cocok di konten gitu kan, dan sejujurnya memang sebetulnya aku sendiri ternyata senang gitu Mas sama dunia itu, sama dunia pendidikan gitu kan, sama hal-hal yang berbau dengan pengembangan diri lah ya gitu kan. Kalau kita ngomongin pendidikan kan pengembangan diri ya Mas, karena sebenarnya secara latar belakang keluarga juga, keluargaku tuh orang tua dua-duanya guru, hampir bapak ibu guru, kakak guru gitu kan, saudara kesana guru gitu kan, hampir, bahkan aku waktu dulu sempat diarahin jadi guru juga. Dan waktu kuliah dulu juga aku sempat jadi guru tuh, sempat nyobain sebulan gitu kan, ngajar di Brebes Jawa Tengah gitu kan. Nah, dari situ aku langsung mikir, kayaknya kenapa aku milih terjun untuk pernah jadi guru misalnya gitu kan, dan lain-lain tadi ya, memang karena aku secara nggak sadar, waktu belum sadar ya, secara nggak sadar aku punya ketertarikan di situ gitu. Kalau memang aku nggak punya ketertarikan di situ, mungkin aku nggak akan jalanin itu waktu itu kan. Nah di situ langsung checklist kan Mas, oke, berarti memang gue sebenarnya interestnya tuh sama bidang pendidikan ini nih gitu kan. Tapi memang kemudian waktu ngomongin soal konten, karena aku start karirnya di konten kan Mas, itu ternyata aku bukan orang yang terlalu senang banget untuk benar-benar lama-lama nulis misalnya gitu kan. Karena waktu itu juga aku mulai muncul kesadaran dan ini sebenarnya waktu di Papua tuh semacam jadi peristiwa yang bisa menjungkir balikin aku Mas gitu. Jadi bikin aku jungkir balik dari yang awalnya aku tuh lebih senang ngerasa senang di depan laptop sendiri, introvert gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang kan biasa gampang banget, aku introvert gitu kan, aku extrovert, apalagi anak-anak lulus kan Mas gitu kan. Nah dulu tuh aku tipikalnya kayak gitu, kayak aku dulu introvert, aku ngerasanya aku introvert gitu kan, aku suka capek banget gitu waktu ketemu orang, waktu ngobrol dan lain-lain. Aku dulu ngerasanya kayak gitu ngeklaimnya. Tapi gitu kan, waktu aku ke Papua aku nemuin fakta lain gitu kan, bahwa ternyata aku orangnya tuh senang ngobrol loh gitu. Aku banyak ngomong sebenarnya, walaupun memang setiap habis ngobrol energiku sering habis gitu kan. Tapi memang kan bukan berarti aku nggak senang untuk bersosialisasi dan lain-lain gitu. Karena dari situ aku mulai narik, oke, aku suka pendidikan. Aku juga ternyata orangnya suka buat interaksi sama orang banyak, sama orang baru. Aku senang waktu di Papua tuh nemuin kesenangan baru itu gitu kan. Itu checklist 2 tuh gitu kan. Nah, dari situ gitu kan sampai berunut ke beberapa refleksi lain yang ternyata pendidikan berarti yang harus berkaitan dengan banyak orang kerjaannya gitu. Karena aku senang di dunia ini gitu. Karena aku senang dengerin orang cerita, dengerin orang ngobrol gitu kan. Itu kalau waktu di Papua hampir tiap malam tuh Mas, kalau di Papua kayak aku ngobrol sama orang tua asuh di sana di belakang para walaupun gelap, lampu minim, tapi enak gitu dengerin ngobrol. Nah dari situ aku mulai mikir, kayaknya memang gue senangnya di 2 hal ini. Nah waktu dari Papua selesai, aku langsung masuk jadi trainer untuk tim sales di salah satu perusahaan fintech gitu. Karena dari situ kan 2 hal yang sebetulnya klop gitu kan, jadi pekerjaan yang klop dengan 2 hal yang tadi aku refleksikan dan temukan selama di Papua kan Mas. Dari situ kayak aku makin yakin nih, dan beliefku jadi tambah kuat gitu, bahwa kayaknya memang gue pengen benar-benar ngerintis karir tuh di sini deh gitu kan. Karena sebelumnya aku udah mencoba memaksimalkan, kira-kira aku coba bisa bersikap lentur lah ya gitu selama di Papua, coba ngerasain ini, coba nyobain ini, coba mikirin ini, coba refleksi itu dan lain-lain gitu. Pada akhirnya ketemunya ini gitu kan. Dan sebetulnya aku mikir waktu itu, berarti sebetulnya apa yang udah aku laluin gitu kan di masa lalu gitu kan, sebenarnya itu bukan jadi hal yang sia-sia juga, karena memang itu masa yang tadi kata Mas War ya, masa eksplorasi gitu kan. Dan aku mungkin kalau nggak ngelewatin itu semua, nggak coba menjadi adaptif gitu kan, nyobain ini nyobain itu, ya nggak akan nemu jalan yang sekarang istilahnya gitu sih. Iya, menarik. Kalau berarti kayak tadi berdasarkan ceritanya Helmi ini di Papua gitu ya,
pasti di sana adaptability-nya jadi keasah banget ya gitu, karena di sana udah beda budaya, bahasanya beda, makanannya beda, oh gitu, semuanya beda gitu. Dan tadi adaptability itu kayaknya juga hal yang paling penting juga yang harus dimiliki ya Mia, supaya kitanya itu dimanapun kita berada gitu ya, jadi lebih adaptif gitu ya, jadi lebih gampang ninggalnya gitu, apalagi kalau ngomongin kerjaan ya Mi, karena kan gini, kita juga nggak bisa milih ya, kita bisa memilih sih sebenarnya, kita bisa memilih pekerjaannya apa, itu kerjanya di mana, tapi at the end gitu ya, kan balik lagi ke diri masing-masing ya, gitu ketika menjalani gitu. Ada pekerjaannya yang oke banget, bagus banget gitu, perusahaannya bagus banget gitu, menurut orang di luaran, tapi begitu kita masuk, mungkin ada orang yang nggak betah gitu. Tapi ada yang menurut mereka itu kerjaan, kayaknya perusahaannya enggak deh gitu, tapi akhirnya dia nyaman, dia bahagia gitu. Berarti skill adaptability ini juga penting ya buat si teman-teman ketika memang teman-teman lagi merintis karir juga ya, karena kan tadi Helmi dari mulai startup pendidikan terus ke daerah terus balik lagi ke jadi trainer untuk sales, itu juga sebenarnya bukan bisnisnya, bukan pendidikan juga, maksudnya beda-beda gitu ya. Betul, nah adaptability nih gitu, kalau kita ngomongin adaptability pasti ada masa di mana orang ketika mulai kerja awal gitu pasti agak bingung gimana sih cara beradaptasi di kantor gitu. Karena orang profesional pun gitu ya, ketika misalkan dia pindah kerja gitu ke perusahaan yang baru, pasti kan 3 bulan, apalagi biasanya 3 bulan probation ya. Jadi harus cepat adaptasi dan ngasih apa nih ke company supaya dinyatakan lulus probationnya. Nah, sama seperti magang gitu ya. Ketika kita magang pertama, gimana sih cara beradaptasi yang mudah gitu ya, atau mungkin tipsnya deh dari Mas Helmi gimana supaya teman-teman di sana juga bisa belajar gitu, once lo magang atau once lo pertama kali kerja atau nanti kerja gitu loh. Jadi tips adaptasinya gimana sih gitu supaya nanti berkarirnya jadi lebih gampang nih, lebih enak gitu. Oke, aku banyak belajar tentang adaptability itu waktu karir pertama yang tadi di startup pendidikan sama waktu di Papua, itu benar-benar kepake karena situasinya jadi sama-sama kayak situasi hutan yang baru aku masuk gitu kan Mas. Nah, waktu di sana sih sebenarnya ini mungkin banyak orang juga ngasih tips ini gitu kan. Dan aku yakin ini hal yang semua orang bisa ngelakuin gitu kan dengan sangat-sangat mudah kalau memang orang itu mau gitu kan. Yang pertama pastinya jangan malu gitu kan. Karena menurut aku sama waktu aku mulai kerja ke kantor yang startup pendidikan tadi sama ke Papua, aku kan di situ jadi warga baru ya Mas ya. Dan aku harus pertama harus kenalin dulu gitu kan, kenalin diri kita ke mereka siapa, itu kan butuh keberanian dan nggak boleh malu kan Mas, itu kan mungkin kalau kita malu untuk memperkenalkan diri kita ya mereka juga akan segan juga, akan kayak duh ini anaknya mau nggak sih diajak ngobrol gitu kan, mau nggak sih dideketin gitu kan, ada perasaan-perasaan yang memang nggak terkonfirmasi kan pada akhirnya. Jadi kayak tipsnya tuh pertama jangan malu buat bertanya kalau memang bingung, jangan malu buat perkenalan diri, jangan malu untuk mulai sok-sok masuk ke obrolan itu, karena jujur waktu itu aku jadi SKSD gitu ya. Benar, itu penting banget Mas. Jujur aku tuh bahkan dulu tuh sempet waktu awal-awal kerja gitu tuh, jadi waktu hari kedua gitu kan pernah ada pengalaman lucu Mas gitu kan. Jadi waktu itu kan memang si startup pendidikan ini mungkin sekarang udah gede gitu kan. Cuman dulu tuh masih di ruko, masih kecil gitu kan ya. Ruangannya tuh sempit dan benar-benar kita lebih intim kan Mas gitu, satu sama lain. Itu tuh waktu 2 hari pertama, pas 2 hari kerja gitu kan, baru 2 hari loh itu gitu. Itu tuh awalnya tuh pas hari pertama tuh aku masih jaim-jaim, masih kayak cuma kenalan, ngobrolnya lebih ke ngobrol yang memang formal aja gitu kan. Tapi aku coba untuk ngobrol. Di hari kedua, mereka bercanda, aku tiba-tiba masuk bercanda. Terus mereka satu ruangan ngetawain aku gitu karena mereka ngelihatnya aku konyol gitu kan. Mungkin beberapa orang akan ngeliat apa sih orang baru juga 2 hari lu so konyol banget gitu kan, so ini banget. Tapi justru aku ngerasa bahwa itu strategi aku untuk bisa dekat sama mereka, untuk bisa mecahin kekakuan di antara aku sama mereka gitu kan. Jadi kayak kalau nggak kayak gitu mungkin waktu itu aku yakin akan beda gitu kan, gimana aku ngedeketin mereka, gimana aku kenal sama mereka dan lain. Aku inget banget waktu itu aku bertingkah konyol apa gitu ya waktu mereka nyanyi gitu kan, terus aku ikut-ikutan konyol nyanyi tapi memplesetkan si liriknya gitu, terus satu ruangan ketawainnya, mereka langsung jadi inget, oh Helmi ini konyol orangnya gitu kan, Helmi ini orangnya lucu gitu kan. Itu kan aku nggak malu. Terus yang kedua juga selain jangan malu juga waktu itu jujur aku penting juga untuk kita over communicate
gitu kan. Jadi jangan malu, iya itu kan lebih ke mindset ya, kita nggak boleh malu gitu kan. Tapi over communicate ini kan bisa jadi soal koordinasi, bisa jadi soal kerjaan gitu kan, nggak melulu cuma soal interaksi, ngobrol dan lain-lain. Tapi waktu itu jujur, waktu aku pas awal kerja kan, aku tuh harus ini kan Mas, harus ngerjain konten buat pelajaran formal di sekolah, entah itu SMA, SMP, SD. Itu kan jujur waktu aku kuliah di sastra Jawa kan jadi hal yang mungkin udah lama lewat di belakang, Iya. aduh fisika apa nih gitu kan, ya apa nih gitu kan, bingung Betul, gitu kan. betul. Akhirnya ya udah gitu, aku over communicate aja, nanya terus gitu kan. Terus juga istilahnya waktu itu coba minta bimbingan dan aku bilang, Kak kayaknya gue nggak bisa nih, mohon dibimbing ya, gue perlu dibantu nih, karena mungkin gue kalau nulisin kontennya gue bisa, tapi mungkin untuk awalnya pemahaman materinya biar clear, gue takutnya salah, jadi minta dibimbing. Aku dulu terus terang bilang kayak gitu karena itu yang kedua gitu, karena over communicate itu penting. Jadi jangan diem aja kalau memang nggak tahu dan bingung tuh, jangan diem aja, jangan nyari jawaban di Google ya. Google juga oke, di Google banyak ada semua, tapi kan bisa jadi itu nggak sesuai kebutuhan kita kan Mas. Mungkin nanya ke rekan kerja atau ke senior gitu kan, waktu tempat kerja itu lebih better, jawabannya akan lebih clear gitu. Karena terus juga yang ketiga juga waktu itu aku sama sekali belajar untuk jadi orang yang mau nerima apa aja gitu. Jadi kayak dikasih matematika, oke gue ambil, dikasih kimia, oke gue ambil waktu itu, dikasih fisika, oke gue ambil gitu kan. Waktu itu juga waktu di Papua juga sama gitu. Aku coba beradaptasi dengan, bahkan waktu di Papua kan aku muslim gitu kan, waktu itu kita Natalan gitu, aku diminta buat nyalain lilin kudus Mas di gereja gitu kan. Kayak aduh, ini kayaknya kalau nolak mungkin gue nggak akan bisa deket banget sama mereka. Akhirnya aku oke deh, aku mau, aku ambil. Nah, jadi kayak mindsetnya waktu di awal karir itu tuh memang kita harus ambil sebanyak-banyaknya gitu. Apa aja itu kita ambil. Jangan mikir aduh gue nggak bisa, gue belum pernah, gue nggak tahu, gue takut gitu kan. Kita harus berani untuk take a risk sih gitu kan, walaupun memang nanti kita udah nyoba terus kita gagal, salah kan, pada akhirnya bisa belajar anyway kan. Itu nggak yang langsung bikin kita jadi jelek misalnya karirnya dan lain-lain. Dan sependek pengalamanku karir gitu kan, yang baru beberapa tahun kan Mas gitu, dan itu yang paling penting sebetulnya untuk setiap orang yang baru mulai rintis karir gitu. Karena kalau kita mau nerima apapun, pasti kita kesannya itu akan kebentuk jadi pribadi yang memang bisa dibilang lebih generalis ya, jadi banyak tahu gitu kan, tahu ini, tahu itu gitu kan. Jadi itu juga ngebentuk kita untuk bisa banyak wawasannya, bisa ngobrol apa aja dan lain-lain gitu sih. Yap, oke, thank you Mi, dan ya semoga teman-teman dapat ya gitu 3 tips yang dari Mas Helmi. Yang pertama adalah SKSD gitu, so kenal so deket. Tapi intinya sebenarnya jangan malu tadi ya. Jadi mungkin aku juga maksudnya juga sependapat sih gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang baru tuh harus menempatkan diri di mana kita yang memulai duluan gitu ya, dibandingkan kita yang harus dijemput gitu atau mungkin disapa duluan. Karena kita sebagai senior nih kalau atau mungkin kita yang udah bekerja nih, kalau ada anak baru gitu ya, mungkin kalau kita udah biasa ngomong atau mungkin udah biasa sama orang gitu, atau mungkin di dunia HR mungkin kita bisa mulai menyapa gitu. Tapi ada sebagian orang yang nggak enak gitu ya, kalau nggak dimulai itu obrolannya nggak akan cair gitu. Tapi ketika udah dimulai akhirnya jadi panjang gitu. Dan bisa memulai tipsnya dari sana. Jadi mulai nyapalah gitu atau kenalan dulu dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya ke sana juga akan lebih cair. Terus yang kedua, sepakat banget gitu ya. Tadi memang over communicate ini penting karena lagi dan lagi apapun kalau misalkan disampaikan atau mungkin ditanyain atau mungkin diklarifikasi, apapun itu pasti juga jadi lebih mudah gitu ya. Secara pekerjaan lebih cepat selesai gitu, secara hal-hal lain juga jadi lebih enak gitu. Dan koordinasi dan komunikasi itu salah satu hal yang penting banget ya gitu. Karena teman-teman jujur ya, kemarin dulu mungkin aku juga punya pengalaman gitu ya, ada anak magang di mana suka hilang-hilangan gitu ya. Mungkin pagi juga nggak tahu kemana, ditanya di WhatsApp atau mungkin di tele juga nggak bales gitu, seharian menghilang. Nah itu bukan over communicate gitu. Dan tadi Mas Helmi bilang bahwa over communicate itu nggak harus bertanya gitu ya, tapi juga bisa update ya. Gitu, bisa update, bisa cerita, kalau ada kendala disampaikan gitu ya, kalau ada masalah disampaikan, ada solusi juga disampaikan dan seterusnya gitu. Itu juga salah satu contoh dari over communicate gitu. Dan yang terakhir ini penting banget,
ini penting banget untuk semuanya sih gitu, bahwa ketika kita memulai karir gitu awal-awal lagi-lagi ya gitu, kita jangan jadi orang yang sebenarnya perhitungan gitu ya. Tadi Mas Emil kan bilang pokoknya ambil aja deh semuanya gitu. Jadi jadikan semua learning itu, jadikan semua pengalaman itu sebagai pembelajaran gitu ya. Karena at the end kesananya juga akan ngikutin. Dan aku selalu ingat dulu pesan atasan juga ya, bahwa ketika awal-awal lo nggak usah perhitungan bahwa ya gue ditambahin kerjaan nih, wah gue kerjaan gue tambah banyak nih, ya gue dikasih sesuatu hal yang bukan bidang gue nih gitu ya. Nah, tapi coba ambil aja itu, karena itu akan menguatkan sayap lah, bahasa saya mungkin akan menguatkan sayap kita gitu ya, supaya kita nanti ketika kita terbang lagi gitu ya, kita jadi lebih siap gitu. Dan kita juga lebih cepat gitu ya untuk terbangnya, karena memang kita udah punya banyak amunisi tadi nih, pengalaman yang banyak banget yang kita udah dapetin, sehingga kita jadi mahal dalam tanda kutip gitu. Oke, gitu. Nah, itu penting banget sih. Jadi wajib kalau teman-teman yang udah beda jurusan gitu ya, udah memulai karir yang baru, itu harus dipraktekin. Dan ini nggak sih kan, kayak kalau udah bisa 3 hal tadi gitu kan, pasti kedepannya tuh secara jangka panjang tuh akan kebentuk jadi karyawan yang enak juga gitu. Kayak aku waktu dari benar, jadi apa ya? Jadi mau nerima apa aja, betul, jadi nggak takut tantangan. Dan aku melihatnya itu kayak jadi kayak values kita ya, maksudnya value diri kita lah, kita bagaimana menilai diri kita atau mendefinisikan diri kita lewat apa yang kita kasih gitu ya. Benar. Bahwa kita akhirnya jadi orang yang tadi ya tidak hitung-hitungan gitu ya, jadi orang yang sebenarnya profesional gitu ya, udah terlatih untuk profesional. Itu kan lama-kelamaan akan menjadi kayak branding kita lah gitu, bahwa oh kita itu, Helmi itu orangnya suka menerima resiko, suka tantangan gitu kan, orangnya sangat konyol dan seterusnya, dan orangnya sangat komunikatif gitu ya, atau sangat kolaboratif dan seterusnya. Akhirnya menjadi brandingnya kita, menjadi values kita. Dan tadi menarik sih sebenarnya, tadi yang Helmi cerita soal konyol gitu ya, itu juga salah satu hal yang mungkin tadi ya membuat diri kita berbeda gitu. Atau akhirnya kita punya values yang berbeda dibandingin yang lain, sehingga kita jadi ke notice gitu ya. Jadi orang juga akan impress sama kita dan notice sama kita gitu. Dan itu juga penting sih. Jadi teman-teman juga di sana juga perlu mikirin gimana caranya bisa berbeda, tapi melalui hal yang positif gitu ya Mia. Bukan berbeda karena kita misalkan suka bolos gitu kan, atau kita telat terus gitu, atau kita istirahatnya lama gitu, atau kita suka ngerokok. Bukannya hal yang seperti itu, tapi menjadi berbeda biar diingat, tapi lewat hal yang positif gitu ya. Oke. Nah, terus apa lagi nih kira-kira nih? Selain tadi kan udah panjang ya ngomongin open mind gitu ya, eksploratif gitu, terus udah ngelatih growth mindset bahwa semua orang punya kelemahan, semua orang punya kelebihan, tapi kita tidak membatasi gitu ya ruang kita, bahwa kita terus belajar gitu. Kita bisa berdamai dengan itu, terus akhirnya bisa belajar, terus kita harus bisa beradaptasi gitu. Tips adaptasinya juga tadi Mas Helmi udah bilang, udah sampein ke kita. Kira-kira apa lagi nih supaya kita bisa punya karir yang oke nih ke depan? Nah itu tadi Mas, aku relate waktu Mas War bilang value gitu kan. Karena jujur aku tadi juga mau share sedikit gitu, bahwa dari start magang itu aku mencoba untuk ya udah diambil aja semuanya gitu kan. Dan itu ternyata aku ngelihat bahwa itu tuh value yang penting. Dengan kita mau ngambil apa aja buat dipelajari gitu kan, nggak pilih-pilih gitu kan, kita berani ngambil resiko, sebenarnya kita berarti punya value sebagai pembelajar gitu kan. Dan kita tahu gitu bahwa untuk seorang pribadi atau seorang individu yang pembelajar kan pasti itu jadi salah satu hal yang sangat-sangat positif untuk dipunya kan Mas, baik buat kehidupan pribadi atau buat karir, pastinya buat karir terutama ya gitu. Karena kalau kita stop belajar ya mungkin kayak ya udah kita akan stagnan di situ aja kan Mas gitu. Karena aku sempat baca juga di McKinsey gitu kan, pernah bilang bahwa mungkin di 2045, 2000 sekian gitu kan, mungkin kayak setiap karyawan tuh perlu belajar skill baru loh gitu. Skill lamanya tuh nggak akan kepake lagi gitu. Karena kalau kita nggak punya kebiasaan, nggak punya habit, nggak punya mindset untuk untuk terus belajar gitu kan, untuk terus improve, untuk coba hal-hal baru, ya mungkin itu akan susah untuk kita bisa beradaptasi juga gitu kan dengan tren kebutuhan pasar, dengan zaman gitu kan, dengan kemajuan teknologi dan lain-lain. Dan aku ngelihat itu jadi hal yang menurut aku cukup boleh dibilang gitu kan
aku merasa itu jadi value aku bukan untuk terus belajar gitu kan. Karena kalau boleh share sedikit Mas, waktu aku balik ke Papua tadi kan aku ke fintech ya gitu kan, baru kan sekarang ke company yang sekarang bareng Mas Suhan gitu. Karena dari yang fintech itu aku kan sebenarnya secara main job cuma jadi training sales aja gitu kan. Tapi waktu di sana aku dikasih project yang lumayan banyak Mas, bukan cuma terkait dengan training and development aja. Bahkan aku sempat diminta untuk megangin angka-angka yang jujur waktu itu ngurusin Excel itu jadi hal yang menakutkan buatku gitu. Itu jadi fix mindsetku waktu itu Mas itu, karena waduh, aku dulu ngerasa matematikaku lemah, logik dalam hal artian angka ya, mungkin kalau logik bahasa beda gitu, karena aku kan juga anak sastra, tapi kalau logik yang perhitungan gitu kan, data gitu-gitu, itu tuh aku ngerasa lemah banget waktu itu Mas. Nah, waktu di fintech itu aku dikasih challenge gitu kan, karena waktu itu ada momentum yang memang istilahnya jadi kesempatan buat aku bisa masuk ke situ. Terus kebetulan aku ditawarin sama atasanku di tempatku sebelumnya, Helmi lo mau nggak pegang job ini gitu kan, ini mungkin jadi hal yang baru buat lo gitu kan, karena ini akan ngurus Excel, ngurus data gitu kan, akan coba ngitung-ngitung duit dan lain-lain gitu kan. Waktu itu aku sempat aduh ambil jangan ya, gue takut sejujurnya, karena waktu itu memang skill Excelku tuh boleh dibilang ya cuma bisa yang normal-normal aja gitu Mas. Untuk yang ngitung data agak rumit tuh agak susah gitu kan. Tapi akhirnya kayak ya udah deh, gue coba ambil deh Mas gitu kan. Aku coba ambil waktu itu, walaupun seminggu pertama tuh aku bener-bener kelabakan tuh Mas. Waduh ini gimana gitu kan memahami itu. Tapi aku tuh coba jemput bola. Nah aku tadi karena dari magang udah kebiasa untuk over communicate, untuk nggak malu gitu kan, itu aku sampai bela-belain waktu itu kan WFH gitu. Aku sempet dalam seminggu itu tuh beberapa kali dari Rangkas Bitung gitu, karena kan tempatku di Rangkas Bitung kan Mas waktu itu, sampai ke Jakarta naik kereta tuh, kayak berangkat pagi atau siang gitu kan, terus nanti agak malam pulang gitu kan, untuk ngobrol dan minta diajarin doang, ini gimana sih Mas ke atasanku gitu, caranya ngitung ini gimana ya gitu, caranya tahu value ini gimana ya di Excel, caranya ngitung itu gimana ya, dan lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya di situ aku mulai ternyata seru juga ya Excel gitu kan. Sampai sekarang jadi kayak seru untuk explore di Excel masih, walaupun memang belum sehebat teman-teman yang memang secara kerjaan sering pakai itu ya, tapi aku ngerasa itu jadi hal yang memang seru untuk dieksplor lebih jauh gitu, untuk coba digali lebih jauh, ini function ini apa ya, ini cara ngitung ini gimana ya, dan lain-lain gitu. Jadi dari situ aku ngerasa oke, ini jadi value pun nih, aku seneng belajar. Jadi makanya ketika ngelihat tantangan, ketika ditawarin, Mi, lo ini ya, oke gas, ayo sikat deh gitu, yes man dulu aja, soal nanti pusing mah kita cari solusinya di depan deh gitu sih. Dan itu juga penting banget buat kita firm sama value kita gitu, apalagi mungkin buat teman-teman yang baru start karir mungkin akan susah ya Mas, karena kan prosesnya nggak langsung ketemu value-nya. Tapi aku yakin gitu, kalau memang kita, kalau bahasa Sundanya tuh leukeun tuh kayak rajin deh gitu, rajin untuk ngasah itu, mau belajar terus, pasti akan kebentuk. Kita akan tahu, oke, kayaknya value gue ini. Dan apalagi value pembelajar tadi ya, dan aku rasa di zaman yang sekarang gitu kan, semuanya serba cepat gitu kan, apalagi udah industri 4.0 lah, udah society 5.0 lah di Jepang gitu kan, dan lain-lain, itu pasti kita tuh perlu banget untuk bisa beradaptasi dengan cepat, untuk bisa belajar hal-hal baru dengan cepat, dan itu value yang menurut aku penting banget gitu. Jadi kayak value yang wajib deh buat semua orang untuk terus belajar, untuk improve. Apalagi kan sekarang banyak banget platform pembelajaran yang kita bisa belajar kapan aja, di mana aja, dari segi biaya juga nggak terlalu mahal gitu. Yep, menarik. Jadi value pembelajar itu adalah value-nya Helmi, dan ngomongin value itu kan hal yang bisa kita jual juga ya Mia nantinya. Maksudnya kita jual dalam artian kita bisa cerita bahwa kita itu orang kayak gimana sih, itu yang akhirnya membuat orang juga akhirnya tertarik dan mau gitu ya kerja bareng sama kita. Tapi ngomong-ngomong values nih gitu ya, kita kan bisa memahami values kita. Nah, supaya kita caranya supaya kita memahami values kita itu gimana sih gitu. Waduh. Balik lagi tuh, tadi kan ngomongin, mungkin balik lagi ya, memahami diri kita dulu gitu ya. Kita tahu bertanya kepada diri, tapi mungkin ada tips gitu nggak sih dari Mas Anu supaya kita itu tahu values kita itu apa gitu, dan kita lebih paham gitu, dan akhirnya itu bisa menguatkan diri kita gitu. Nah, sebenarnya kalau dari aku ya Mas ya, praktikku cari aja beberapa hal gitu. Pertama cari beberapa hal yang memang itu ketika kita ngelakuin itu
gitu ya. Ketika kita ada di situasi itu, kita tuh ngerasa kita tuh jadi lebih bermakna gitu kan. Jadi kayak kehadiran kita tuh jadi ngerasa lebih bernilai gitu. Kita seneng ngejalanin ini gitu ya. Kita nggak merasa terpaksa, kita ngerasa tulus ngelakuin ini, kita happy dan kita ngerasa kita bisa narik manfaat dari situ gitu ya. Nah, ketika udah ketemu beberapa hal tadi, coba dicari yang paling dominannya tuh kita yang paling senang tuh di apa sih? Karena kan pasti kalau kita ngomongin sesimpel kayak coba makanan favorit lo apa sih? Gitu kan. Mungkin kayak kita akan bilang ada nasi goreng, pempek gitu kan, sama sop kambing misalnya. Tapi yang paling seneng apa? Coba pilih salah satu deh. Sop kambing, kenapa? Karena gini misalnya gitu kan. Karena gue ketika waktu gue makan sop kambing rasanya tuh gue nggak tahu ya, ada hal yang nggak bisa diceritain misalnya dan lain-lain gitu kan. Pasti kan setiap kita tuh punya hal yang memang kita sukain banget kan mas itu. Karena sebenarnya menurut aku value itu sih gitu, tentang apa yang kita yakin kalau kita ngelakuin itu, kita ada di peristiwa itu gitu ya, kita tuh ngerasa lebih bermakna gitu. Dan tadi ya kalau balik ke yang aku menurutku value-ku selain pembelajar, aku juga senang untuk coba dalam tanda kutip ngehibur orang, kayak bikin ketika orang tuh ketawa karena aku tuh senang mas gitu, ketika aku bisa bikin lelucon sama teman gitu, ngehibur gitu kan, dengerin dia, itu aku senang gitu kan, dan aku ngerasa lebih bermakna gitu ketika aku ngelakuin itu, dan itulah value kita sebenarnya gitu. Kayak sesimpel itu sih kalau menurut aku ya, kalau kita ngomong value, karena kan kita seringkali terjebak mas, gimana value itu kan suatu hal yang abstrak gitu. Menurut aku nggak sejelimet itu, cari aja yang paling lo sukain, yang paling lo banget tuh apa sih, ya udah itu. Selama itu positif ya mas, ya mungkin bukan hal yang negatif gitu kan. Karena kan kalau kita ngomongin value kan istilahnya ya kita akan lihat juga kebermanfaatannya buat kita apa. Kalau memang negatif kan berarti dia nggak bermanfaat sama sekali kan, nggak punya nilai. Jadi kayak ya udah gitu, tinggal dieliminasi aja. Oke. Sip, thank you. Jadi teman-teman tahu dan mungkin kita paham values kita apa. Nah caranya gimana tadi Mas Elmu udah cerita. Jadi coba tanya gitu ya, hal apa yang membuat kita senang gitu ya, hal apa yang membuat kita senang dan apa yang kita lakukan menurut kita itu hal yang bermanfaat buat orang gitu ya, kita ngerasainnya dan jalaninya juga nggak ada beban gitu ya, dan kita merasa puas dan seterusnya, itu bisa jadi menjadi values-nya teman-teman gitu. Jadi lagi dan lagi refleksi dulu ya, dan memahami diri itu penting sih emang, karena kalau orang nggak paham dirinya sendiri, gimana dia mau paham dengan orang lain gitu kan. Dan anehnya nih ketika interview kita suka ditanya ya gitu, apa sih kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Waduh, orang lain yang lebih tahu pak gitu kan. Bukan kalau saya bilang ya nggak enak lah gitu. Nah padahal itu penting gitu ya, jadi kita juga harus kenal gitu ya, brand kita itu apa gitu, karena kan lagi dan lagi nama kita adalah brand gitu sebenarnya, yang perlu disampaikan, perlu dikomunikasikan gitu ya, terus-terusan konsisten supaya orang tuh tahu, mengamini siapa diri kita, dan itulah values gitu. Kalau teman-teman yakin bahwa teman-teman seorang pembelajar, teman-teman seorang yang tadi ya let's say misalkan yang lucu, teman-teman seorang yang kreatif, teman-teman seorang yang misalkan bijaksana atau apapun itu ya, cuman ngomong doang juga orang nggak percaya gitu, tapi memang harus dibuktikan ya day to day-nya tuh kayak gimana. Oke, jadi tadi udah banyak banget nih gitu ya tipsnya gitu, mulai udah panjang lebar lah gitu. Nah, kita udah ngomongin soal tadi ya open mind, eksploratif gitu ya, kita udah ngomongin harus punya growth mindset, kita harus ngomongin adaptasi gitu ya, tips adaptasinya juga kita udah ceritakan atau bahas gitu. Terus kita juga harus paham values kita, cara menemukan values-nya juga kayak gimana. Terus apa lagi nih Mas Helmi? Ini kalau dari aku yang menurut aku terakhir sih mas, yang terakhir yang istilahnya jadi gongnya gitu ya, jadi gongnya benar, jadi gong gitu, jadi gongnya dan jadi nutup hal yang tadi benar kata Mas Suhar itu, bahwa kalau kita ngomong doang gitu kan, ya itu juga jadi hal yang cuma di atas kertas aja istilahnya gitu kan, karena nggak terejawantah sehari-hari kan Mas. Nah kalau dari aku prinsipnya gitu, buat ngerintis karir di apalagi aku ya yang tipikalnya memang jurusannya nyebrangnya jauh banget gitu kan, berapa kilometer gitu kan nyebrangnya antara Jawa terus sekarang ke manajemen, ke HR gitu kan. Nah ya udah intinya kayak ini mungkin bisa jadi terdengar klise, tapi buatku ini hal yang penting gitu. Kayak
apapun yang kita kerjain, dimanapun kita berada, ya udah kita kasih yang paling maksimal dari diri kita. Gitu. Jangan hitung-hitungan, gitu. Jangan hitung-hitungan di sini, lebih ke kayak kita ngasih yang terbaik deh. Jangan setengah-setengah gitu. Kalau memang ada atasan kita atau perusahaan misalnya mintanya lo harus 70 misalnya, ya gue kasih 90 deh kalau bisa, gue kasih 100 kalau bisa. Kita ngomongin extra mile ya di sini. Tuh extra miles itu sih Mas, karena menurut aku ini juga penting gitu Mas. Waktu aku di Papua kemarin itu kan ada istilah yang sering aku dengar gitu kan, dan jadi diskusi di sana terkait dengan standar kerja kan, bahwa ketika kita punya standar kerja yang tinggi, kita punya set kerja yang tinggi, gitu kan, pasti kan itu juga akan berimbas ke bagaimana kualitas diri kita kan Mas. Jadi kayak mungkin ada beberapa tipikal orang yang cuma kayak ya udah kerja sebagai menunaikan tugas, yang penting selesai, udah gitu kan, gue cabut gitu kan, gak mikirin tuh nanti kira-kira kedepannya gimana ya, improvementnya gimana ya, continuous improvementnya gimana dan lain-lain gitu kan, nggak mikir sampai sejauh itu gitu kan. Dan menurut aku orang-orang yang cuma sebatas kerja menunaikan tugas aja gitu ya, mungkin itu orang-orang mungkin dia akan lebih susah untuk bisa adaptasi dengan tantangan-tantangan yang lebih berat gitu. Mungkin ketika ketemu tantangan yang lebih berat gitu ya, dia akan lebih banyak ngeluhnya gitu kan, sambatnya dan lain-lain. Dan sebenarnya bukan berarti kita sambat nggak boleh ya, sesekali boleh-boleh aja sebenarnya. Kita kayak ngerasa aduh capek, ya udah deh istirahat dulu, itu kan juga sambat ya Mas ya, karena kan kita juga nggak mungkin energinya 100% terus gitu. Tapi yang mau aku bilang lebih ke ketika kita dikasih tugas, kita kasih yang terbaik, jangan cuma itu selesai gitu. Kita tarik diri kita sampai benar-benar semelar mungkin, batas kita sampai mana gitu. Kalau memang tolong besok lo data semua list data peserta training misalnya, kita cuma ngasih datanya udah ini ada 100 gitu. Tapi mungkin orang-orang yang bisa go extra miles, dia akan ngasih datanya, terus juga dia akan coba analisis misalnya dari departemen ini ada berapa sih, dari ini ada berapa sih, dia akan nunjukin itu. Jadi biar si atasannya kan lebih gampang untuk lihatnya gitu kan. Dan itu kan sebenarnya ketika kita udah biasa go extra miles, ngasih yang terbaik gitu kan, itu akan membentuk diri kita untuk jadi seseorang yang terus maksimal di kerjaan gitu kan. Dan itu juga pasti akan berdampak baik juga kan Mas ke karir kita, karena atasan kita akan melihat, wah gila nih si anak ini selalu ngasih di luar dari ekspektasi gua. Karena kan kalau kita kerja kan pasti selalu ngomongin ekspektasi ya Mas gitu, kayak ada ekspektasi atasan gitu, ada ekspektasi kita gitu. Nah kalau dari aku selalu berusaha kayak ekspektasi kita tuh harus di atas ekspektasinya atasan. Ketika atasan mintanya tadi 70, kita kasih 80 gitu ya. Kita kasih 85 gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Jadi lebih enak ke kitanya gitu. Itu juga menurut aku itu bukan yang paling bermanfaat, itu bukan buat atasan kita, tapi buat kita sendiri. Karena kalau kita udah biasa ngelakuin itu, pasti kita juga akan berusaha terus untuk ngasih yang terbaik. Kita nggak gampang puas istilahnya gitu. Karena kayaknya waktu udah ngerjain kayaknya masih ada yang kurang nih. Kayaknya gue bisa ekspor lagi ke sini nih. Gue coba bikin ini deh. Gue coba inisiatif ini deh dan lain-lain gitu. Jadi kayak sebenarnya kan ketika kita ngasih yang terbaik, maksimal, go extra miles gitu kan, itu kan tandanya kita punya ownership-nya Mas sama kerjaan kita. Dan itu yang paling penting sebenarnya di kerjaan dimanapun itu. Mau kita kerja di Indo, entah itu di luar negeri, mau di startup, mau di corporate, mau di NGO, itu penting sih untuk kita punya. Dan itu jadi gong sebenarnya gitu, jadi kuncian lah istilahnya dari semua proses, yang dari semua tips yang tadi udah kita obrolin bareng-bareng nih Mas Suha, ada growth mindset dan lain-lain. Iya. Aku sepakat banget sih gitu, karena at the end nih gitu ya. Gini, si Renal Kasali pernah bilang bahwa orang yang mungkin tadi lah istilahnya ya, orang yang sebenarnya punya driver tinggi gitu ya. Kan tadi Helmi cerita bahwa oke, gue diminta 70 tapi gue ngasihnya 80 90. Berarti kan punya drive gitu ya. Punya drive itu punya dorongan, punya motivasi besar gitu untuk ngasih gitu, untuk ngasih lebih gitu dibandingin apa yang diharapkan. Itu nggak banyak gitu. Nggak tahu, di bukunya sih bilang bahwa orang-orang kayak gitu tuh hanya 2% gitu ya dari total populasi yang ada gitu. Jadi 98 ke sana tuh mungkin orangnya yang mungkin ya udahlah rata-rata gitu, atau mungkin bisa aja rata-rata sebelah kiri gitu. Tapi
orang yang rata-rata sebelah kanan tadi 2% itu jarang banget. Nah ini orang yang sebenarnya punya self driving tinggi, dan orang-orang kayak gini yang memang at the end jadi yang berbeda gitu ya dalam tanda kutip, karena memang berbedanya karena tadi gitu hal-hal baik yang dia berikan gitu. Dan lagi saya percaya bahwa ketika kita ngelakuin sesuatu, ketika kita memberikan sesuatu gitu ya, apalagi lebih gitu, kita percaya bahwa kalau kita ngasih sesuatu aja pasti ada imbal baliknya ya, apalagi kalau kita ngasih lebih pasti balikannya juga akan lebih gitu. Dan lebihnya ini juga bisa kemana aja ya dampaknya ya, kita bisa punya banyak teman, kita disukai banyak orang gitu ya, terus kerja kita juga diapresiasi dan seterusnya. Nah itu juga kayak penting banget, jadi bukan jadi orang yang biasa aja, tapi yang luar biasa dalam tanda kutip, menjadi bagian yang 2% tadi gitu. Dan akhirnya apa yang kita lakukan tadi, ini karena menjadi gong ya, jadi kayaknya do your best gitu, kalau bisa give your best lah gitu ya. Do whatever it takes kalau misalkan kamu bisa gitu, ngelakuin apa aja gitu ya, karena itu yang akan ngebangun apa ya, branding lah intinya ya. Karena kan lagi dan lagi kan ujung-ujungnya adalah ketika kita berkarir sebisa mungkin nih gitu ya, impian kita kan nanti kita nggak usah ngelamar kerja gitu ya kan, kita yang dilamar kalau bisa, kita yang dicari gitu. Dan pengennya begitu dong, jadi nggak kita yang nyari, aduh susah banget, kalau bisa kita dicari, kita yang di offer duluan deh gitu, kita yang di approach duluan. Nah gimana caranya kita bisa di approach, gimana kita bisa ditawarin gitu kalau kita nggak ngelakuin yang terbaik gitu. Dan kita nggak pernah tahu ya gitu rezeki kita nanti datangnya dari mana, karena orang yang kenal sama kita, oh dulu Helmi kerjanya bagus banget nih gitu ya, ya udahlah gue kasih kerjaan lah, gue ajakin kerja lah, gue ajakin gabung lah dan seterusnya. Itu salah satu strategi supaya kita juga nanti ketika dapat kerjaan yang baru itu nggak usah ngelamar gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih dapat kerjaan tanpa harus ngelamar, bisa banget gitu. Salah satunya tadi yang Helmi udah mention ya, bahwa ngelakuin yang terbaik gitu sebisa mungkin gitu, dimanapun kita berada, kapanpun gitu, kasih yang terbaik, karena itu yang akan mengantarkan kita untuk rezeki-rezeki berikutnya. Gitu. Dan itu sebenarnya jadi investasi kita juga sih Mas. Investasi itu bukan cuma uang gitu kan, investasi itu reksadana gitu kan yang lagi tren dan lain-lain. Tapi investasi nama baik kita gitu kan di perusahaan, di atasan itu dan lain-lain, itu justru investasi yang sebenarnya lebih jangka panjang. Karena kita sama kayak ngerawat hubungan baik lah ya, jadi kita kasih baik tadi kata Mas Wan bilang gitu, pasti kita juga akan dikenang sebagai seseorang yang baik juga. Betul. Kalau bahasa kita tuh kayaknya kita pengen dikenal sebagai orang apa sih gitu, life sentence kita kayak gimana gitu ya. Benar. Di sebuah company life sentence. Jadi ketika lo nggak ada, lo pengen dikenal sebagai orang kayak gimana gitu. Nah pastinya akan berbeda kalau kita udah ngelakuin yang terbaik gitu, kita memberikan yang terbaik gitu ya. Nah kayaknya kita udah di penghujung nih obrolan kita, kayaknya banyak tadi ya, nggak kerasa udah hampir 1 jaman nih gitu. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan ke teman-teman, mungkin teman-teman muda yang lagi merintis karir atau yang pengen shifting ke dunia baru atau bidang baru gitu, atau mungkin teman-teman yang baru lulus dan pengen kayaknya gue dulu jurusannya adalah dulu misalkan waktu ini aku cerita nyata ya nih, jadi ketika dulu aku sering buka job fair gitu ya, banyak banget anak-anak yang datang, teman-teman adik-adik lah gitu ya, karena mereka baru lulus, datang ke booth gitu terus nanya, Kak saya jurusannya itu adalah misalkan gue macam-macam deh jurusannya, gue adalah kesehatan masyarakat, kira-kira pekerjaan yang cocok buat saya apa ya gitu. itu nggak cuman satu gitu, banyak banget. Kadang-kadang itu sedih ya gitu ketika mereka datang ke booth dan mereka bertanya, yang cocok buat gua apa ya lah. Ya mereka bingung gitu ya Mas. Iya mereka juga bingung dan kita juga jadi bingung gitu. Bahkan salah satu teman dulu gitu ya, salah satu manajer lah gitu, terus ibu-ibu terus itu di bisnis unit yang lain dia bilang gini, aduh Mbak, maaf ya, saya itu bukan guru BK kamu gitu, saya bukan orang tua kamu, saya juga nggak tahu gitu, yang cocok buat kamu tuh apa gitu. Coba deh Mbak, dilihat aja, dibaca kira-kira mana yang lebih pas itu. Dan aduh itu miris banget sih gitu. Tapi dengan yang tadi Helmi cerita gitu ya dari awal sampai akhir, semoga nggak ada pertanyaan yang kayak gitu. Jadi ketika misalkan udah lulus tuh udah firm gitu, kayaknya gue pengen ini, gue pengen nyoba ini, gue pengen explore ini gitu. At the end akhirnya quarter life crisisnya jadi lebih cepat gitu ya berlalunya gitu. Kalau kita terus krisis terus nih sampai usia 30 nggak kelar-kelar ya
Nah, Udah lewat ngabisin motor. waktu. Iya, Betul, betul banget, betul banget. Dan Silakan. sebenarnya yang menarik untuk menutup ya gitu, karena relate juga sama obrolan yang kita obrolin tadi gitu ya. Jadi aku tuh pernah bawain training dan aku nemu story analogi yang menarik banget tentang cerita gajah gitu kan. Jadi ada cerita gajah di mana waktu itu ada seseorang yang dia tuh ngeliat nih gajah tuh udah gede, dia tuh gajahnya udah dewasa gitu, gajah dewasa, terus dia diikat tali kakinya gitu. Karena talinya tuh sebenarnya cuma ditaliin ke tiang kecil aja yang sebenarnya dengan berat badan dia yang gede banget gitu kan, kalau dia lari kan bisa lepas kapan aja kan, tapi si gajah itu tuh nggak lari gitu. Karena si orang itu bertanya-tanya, ini kenapa ya dia nggak lari karena terus si pawangnya tuh cerita, jadi si gajah ini tuh dari kecil dia tuh selalu diikat sama tali itu biar dia nggak lari gitu kan. Nah ketika udah gede dia juga selalu mempersepsikan bahwa dia tuh masih kecil kayak dulu dan dia nggak bisa lepas gitu kan. Jadi kayak si gajah itu membatasi dirinya sendiri, membelenggu dirinya sendiri dalam pikirannya dia doang sebenarnya. Kalau dia lari kan sebenarnya bisa aja dia lepas kabur dari ikatan gitu kan. Tapi dia memilih untuk nggak kabur karena dia terjebak dalam framing yang memframing dia nggak bisa, dia nggak mampu, dia nggak sanggup lepas dari tali itu gitu kan. Nah itu menurut aku sangat mengena banget buat kita semua, apalagi teman-teman yang mungkin tadi ya yang masih bingung ini kerja apa ya lulus dari sini, terutama yang kayak aku ya yang mungkin dari jurusan-jurusan yang minority gitu ya Mas ya gitu kan, kayak sastra Jawa atau apa gitu ya. Yang pertama harus kita yakinin, kita tuh nggak boleh membatasi diri kita. Kita lulus dari Kesmas, kita lulus dari sastra, kita lulus dari apa, kita tetap bisa jadi apa aja gitu. Anak sastra Jawa juga bisa jadi CEO gitu kalau memang mau. Ya, betul. Mau jadi dari kampus mana aja, nggak harus UI ya. Dari kampus mana aja juga bisa gitu. Mau kita lulus dari kampus swasta, dari kampus negeri gitu kan. Kita tuh jangan membatasi diri kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Kita bisanya kemana ya? Kita jangan jadi orang yang pasrah gitu. Maksudku, kalau memang kita terjebaklah dengan elegan gitu. Jangan kayak ya udah yang ada aja deh. Ibu adanya apa ya buat Kesmas itu tadi yang kayak Mas War pengalaman ya gitu. Kita jangan pasrah kayak gitu. Kita harus ngambil itu dengan pengambilan keputusan yang juga secara sadar kita coba, kita coba deh ini gitu. Jangan langsung kayak ada istilah self pity ya Mas ya, kayak mengasihani diri sendiri gitu, kayak aduh gue kayaknya nggak sanggup deh, gue nggak mampu deh. Nah itu yang paling penting sih Mas menurut aku sebagai closing obrolan kita ya, karena aku ngelihat tipikalnya biasanya anak-anak apalagi yang baru fresh graduate itu banyak yang kayak gitu, banyak yang insecure, banyak yang kayak kayaknya gue nggak sanggup deh, kayaknya gue nggak bisa. Semua orang pasti bisa kok kalau memang mau belajar gitu kan, kayak mungkin ya memang nggak akan secanggih orang-orang yang memang di bidangnya ahli gitu kan, tapi kan kita seenggaknya bisa gitu. Karena kan kita nggak perlu ahli di semua bidang anyway, kita cukup tahu aja dasar-dasarnya apa, nanti kan selebihnya bisa kita kembangin sambil jalan, learning by doing kan istilahnya. Tapi yang pertama tadi, kita jangan sampai terjebak membatasi diri kita untuk nggak bisa ini, nggak bisa itu. Karena kalau udah terjebak di situ, kayak tadi si gajah, jadinya kita dimanipulasi sama pikiran kita sendiri bahwa kita nggak bisa. Gitu. Itu penting sih menurut aku. Ya. Udah ditutup dengan cerita inspiratif ya. Gitu. Jadi jangan hidup dengan mindset kita, dengan framing kita, tapi kita juga harus shifting mindset-nya gitu ya, jangan kasihani diri sendiri, tapi kita yakin bahwa kita punya potensi. Betul. Gitu ya, kita punya potensi sendiri, kita punya jalan gitu, kita punya rezekinya masing-masing, tapi tugas kita mendobrak itu. Gitu, jangan. Oke. Jadi yakin teman-teman bahwa siapapun kita, dari manapun kita, kampusnya apapun, jurusannya apapun, itu hanya modal gitu ya. Tapi kedepannya sebenarnya tadi gitu ya, itu tergantung kita, terus kita mau ngapain juga tergantung kita. Tadi Mas Helmi udah cerita panjang lebar gimana caranya. Jadi salah satu kata kunci yang udah di-mention mulai dari growth mindset lah gitu ya, open mind lah, adaptasi lah, terus kenali values gitu, terus ngelakuin yang terbaik, itu harus teman-teman jalani supaya teman-teman punya karir yang bagus. Thank you banget Mas Helmi udah sharing banyak. Semoga teman-teman di sana bisa belajar banyak nih gitu. Kalau misalkan pengen ngobrol langsung sama Mas Helmi juga bisa banget gitu ya. Bisa japri di LinkedIn, di IG gitu ya. Nanti buat tulisin deh di description video ini. Waduh, sekalian gitu. Branding ya. Iya betul, sekalian branding. Dan kebetulan Mas Helmi juga memang sekarang fokus di pengembangan ya.
itu pengembangan diri, self development dan seterusnya. Jadi cocok banget lah kalau pengen ngobrol juga. Gitu. Thank you Mas Helmi dan teman-teman, thank you banget Mas gitu ya. Jangan Wahab. lupa dinantikan video-video berikutnya gitu. Kalau perlu di-subscribe supaya nggak ketinggalan, dinyalain loncengnya juga supaya ada notifikasi gitu. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya, kita akan banyak ngobrol soal karir gitu ya, soal pendidikan, soal pengembangan diri, soal leadership gitu buat teman-teman muda semuanya. Thank you Mas Helmi, salam Thank you Mas buat Wahab. Sampai istri, jumpa sampai ketemu di semuanya. lain kesempatan. Sukses terus.